A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis dan menjawab studi kasus. Perkenalkan, nama saya Fitri Farida. Dan saya Suastri Utami. Saya Minarni. Oke, kasus yang pertama itu ada Bayi Najasi atau rekayasa permintaan. Nah, contohnya itu sebuah toko online menampilkan banyak akun palsu yang menambahkan barang ke keranjang agar calon pembeli lain merasa produk sedang laris dan segera membeli. Nah, pertanyaannya, apakah praktik ini termasuk Bayi Najasi? Ya, dia termasuk Bayi Najasi. Nah, yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap keadilan pasar? Dampaknya tuh bisa merusak keadilan pasar. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa solusi yang bisa diterapkan agar sesuai dengan prinsip Islam? Solusi syariah itu harus jujur, transparan dalam jual beli. Baik, selanjutnya kasus yang kedua yaitu ihtikar atau penimbunan barang. Seorang distributor minyak goreng menimbun stok besar-besaran saat harga turun dan menjual kembali saat harga melonjak tinggi menjelang lebaran. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan ini dibolehkan jika tujuannya bisnis semata? Tidak, tindakan ini dilarang. Kenapa? Karena bisa merugikan masyarakat. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap penimbunan saat krisis? Kalau dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip Islam yaitu keadilan dan juga kejujuran. Dan ini juga bisa menyebabkan kelangkaan. Apa peran pemerintah untuk mencegahnya? Nah, pemerintah itu berperan yang pertama itu menetapkan harga pasar jika terjadi penyimpangan dan juga ketidakadilan di pasar. Terus yang kedua itu juga berperan sebagai isbah, isbah itu yaitu mengawasi pasar. Oke, selanjutnya pertanyaan kasus yang ketiga yaitu ada tolakoh rukbah yaitu eksploitasi informasi harga. Kasusnya itu ada seorang tengkulak menjemput petani di pinggir desa untuk membeli gabah jauh di bawah pasar kota. Nah, petani setuju karena tidak tahu harga sebenarnya. Pertanyaan pertama, mengapa Islam melarang praktik ini? Karena memanfaatkan ketidaktahuan pasar. Pertanyaan yang kedua, apakah praktik ini masih terjadi di era modern? Ya, praktik ini masih sering terjadi di era modern yang saat ini. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih solusi berbasis ekonomi syariah untuk melindungi petani? Solusinya menerapkan prinsip syariah, yaitu kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli. Oke. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.